Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, militer Iran menyerang aset Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Serangan mengakibatkan kerusakan fatal pada sejumlah pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat. Serangan rudal Iran yang menyasar sejumlah pesawat milik Amerika Serikat pada Jumat waktu Arab Saudi. Sedikitnya pemirsa 12 tentara Amerika terluka akibat serangan rudal Iran, sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak militer Amerika Serikat mengatakan sejumlah personel yang terluka berada di dalam sebuah bangunan yang terkena serangan. Pangkalan udara Pangeran Sultan yang berada di Saudi Arabia diketahui sudah beberapa kali diserang oleh Iran. Serangan udara Zionis Israel di kota Saksakia, Lebanon, pemirsa, menyebabkan seorang pejabat dewan kota dan keluarganya meninggal dunia. Petugas berusaha mengevakuasi jasad korban di antara puing-puing bangunan. Petugas medis di Lebanon berjibaku mengevakuasi korban serangan udara Zionis Israel di kota Saksakia. Selain menyebabkan korban dari warga sipil, serangan dari negara penjajah ini juga menyebabkan sejumlah bangunan di kota Saksakia, Lebanon Selatan hancur. Meski telah menewaskan 1.116 orang dan merusak sejumlah bangunan, serangan ilegal Zionis terhadap Lebanon terus berlanjut. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan di kota Saksakia di distrik Sindon telah menyebabkan setidaknya 4 orang tewas dan 8 orang terluka. طبعا منزف شهيد هو عضو مجلس بلدي الاخ راغب يونس هو المستهدف هو وعائلته لحد هلا هو تاكد استشهاده بس الاولاد بعد مش متاكدين قديش عددهم بين 2 بين الاربعه ومنقول الله يرحمهم هذا الطريق نحن اخترناه وهيك الله كتب لنا. Sementara itu, Zionis Israel mengumumkan akan melanjutkan serangan yang bertujuan untuk membongkar infrastruktur pejuang Hizbullah di Beirut, Lebanon. Israel kembali menghantam Lebanon di bagian selatan pada hari Kamis kemarin. Lebih dari 1.000 orang tewas pemirsa dalam serangan udara tersebut. Israel merilis rekaman serangan udara yang menargetkan posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sekitar 200 infrastruktur yang diduga sebagai fasilitas Hizbullah hancur. Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 1.094 orang tewas dalam serangan tersebut. Lebih dari 3.000 lainnya luka-luka. Ya, pemirsa, Israel juga mengklaim serangannya ke Lebanon menewaskan 3 jurnalis. Aksi ini dilakukan karena Israel mengklaim ketiga jurnalis terafiliasi dengan jaringan Hizbullah. Ya, sebaliknya pemirsa, pesawat tanpa awak milik Hizbullah mengincar tank-tank milik Israel. Sasaran dengan target tank Israel dirilis oleh kelompok Hizbullah pada Kamis waktu setempat. Serangan Hizbullah hancurkan beberapa tank lapis baja Israel dan terjadi di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak konflik. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Militer Iran pemirsa merilis rekaman peluncuran drone yang menargetkan pangkalan milik tentara Israel di Tel Aviv. Inilah detik-detik saat drone Iran meluncurkan ke wilayah Zionis Israel dan pangkalan militer AS. Namun pemirsa, tanggal dan lokasi rekaman tidak dapat diverifikasi. Sebagai tanggapan, militer Israel mengumumkan deteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Zionis. Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Iran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Memasuki minggu keempat, Israel dan Hizbullah di Lebanon juga saling melancarkan serangan lintas perbatasan. Serangan rudal klaster Iran mewarnai langit di tepi barat dan sejumlah kawasan lainnya pemirsa. Serangan ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Sejumlah rudal Iran melesat dan membelah langit Beit Rima sebelah utara Ramallah di tepi barat. Rudal klaster ini berhasil menggempur instalasi militer dan fasilitas vital di Israel. Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan peluncuran gelombang ke-83 dan 84 rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, tentara penjajah mengumumkan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Sementara itu, langit malam di wilayah selatan Israel dipenuhi kilatan cahaya dari rudal klaster yang diluncurkan oleh Iran. Rudal klaster Iran dikenal mampu memecah menjadi banyak bom kecil di udara. Hal ini membuat rudal Iran sulit dicegat sepenuhnya oleh sistem pertahanan udara Zionis. Serangan balasan Iran ini menjadi bagian dari eskalasi konflik yang terus memanas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Eskalasi tersebut menyebabkan harga minyak naik hingga lebih dari $100 per barel dan memicu protes di beberapa negara. Serangan rudal dan drone Iran pemirsa berhasil memporak-porandakan Tel Aviv dan sejumlah wilayah lainnya. Tim penyelamat Zionis langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Inilah kawah yang diduga akibat hantaman rudal klaster Iran pada sebuah bangunan tempat tinggal di Tel Aviv. Tim penyelamat dan keamanan yang tiba di lokasi langsung mengamankan area tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sejumlah lokasi di sekitar Tel Aviv juga terkena pecahan rudal dan serpihan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel dikerahkan ke Tel Aviv setelah serangan rudal Iran pada Jumat malam. Petugas darurat berjibaku mencari korban di antara puing-puing bangunan tempat tinggal yang rusak. Korban terbaru ini menambah jumlah korban tewas di pihak Israel menjadi 16 orang. Sementara Iran telah melaporkan lebih dari 1.500 kematian sejak awal perang. Amerika Serikat sendiri telah mengkonfirmasi setidaknya 13 personel militer tewas dan lebih dari 200 terluka. Seorang pria yang berusia 52 tahun yang tidak berada di dalam bunker tewas akibat serpihan roket. Komandan kantor polisi Lev di Tel Aviv, Rotem Faskar, mengklaim bahwa pecahan tersebut berasal dari bom tandan yang menghantam jalan.
אנחנו בשלב הזה לא יודעים להגיד מה הנסיבות, אנחנו כמובן בודקים אותם, אנחנו יודעים להגיד מה הוביל לפגיעה, מעבר לזה לא. אנחנו למעשה נמצאים בזירה שכבר הייתה זירה בעברה. נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מדובר בפצצת מצרר, אנחנו מבינים שרמת הדיוק שלה היא לא באמת רמת דיוק שאפשר להסיק ממנה משהו, אבל נכון, זירה שהיינו בה, באופן טבעי מרכזי הערים הם יעד אטרקטיבי לפגיעה, ומרכז העיר תל אביב הוא באופן טבעי אחד כזה. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer ilegal terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Ironisnya, agresi militer ini berlangsung di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Sementara itu pemirsa, Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان. ¡Corre! ¡Oh my God!